Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpahan nikmat dan rahmatnya, kesehatan serta karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, belajar dan menambah wawasan hingga pada saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Putri Balkista Rizal dengan NIM 2303200115. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SSTMP. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran Ekonomi Syariah. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar serta memahami materi-materi ekonomi syariah yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai prinsip ekonomi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Namun, khusus pada video pertama ini, pembahasan akan difokuskan pada 3 poin utama terlebih dahulu, agar materi dapat dipahami secara lebih mendalam, lebih terarah dan tidak terlalu terburu-buru dalam penjelasannya. Adapun 3 poin yang akan dibahas pada video ini, yaitu yang pertama, pengertian konsumsi, yang kedua, konsumsi dalam ekonomi syariah, dan yang ketiga, maslahah sebagai tolak ukur ekonomi dalam ekonomi syariah. Teman-teman, kalau kita mendengar kata konsumsi, mungkin yang langsung terlintas di pikiran adalah kegiatan makan, minum, membeli pakaian, atau menggunakan barang-barang tertentu. Padahal sebenarnya konsep konsumsi memiliki makna yang jauh lebih luas daripada itu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia hampir tidak pernah lepas dari kegiatan konsumsi, sejak bangun tidur sampai kembali tidur di malam hari. Manusia selalu melakukan aktivitas konsumsi saat kita menggunakan air untuk mandi, memakai listrik, makan dan minum, membeli kuota, menggunakan kendaraan untuk pergi ke kampus, membeli alat tulis, menggunakan laptop atau handphone, bahkan ketika menggunakan jasa transportasi online. Semua itu termasuk ke dalam kegiatan konsumsi. Karena konsumsi merupakan bagian yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Maka Islam juga memberikan aturan dan pedoman mengenai bagaimana seharusnya manusia melakukan kegiatan konsumsi dengan baik, benar dan tidak melampaui batas. Teman-teman, dalam ekonomi konvensional, konsumsi biasanya hanya dikaitkan dengan tingkat kepuasan manusia. Semakin seseorang merasa puas setelah menggunakan barang atau jasa, maka dianggap semakin baik. Akibatnya, banyak manusia berlomba-lomba memenuhi keinginan tanpa batas yang hanya demi mencapai keputusan pribadi. Namun, dalam ekonomi syariah, tidak demikian. Islam memandang bahwa konsumsi bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral, nilai etika, tanggung jawab sosial, serta pertanggungjawaban manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, seseorang muslim tidak boleh sembarangan dalam menggunakan harta yang dimilikinya. Ada aturan mengenai halal dan haram. Ada larangan untuk bersikap boros dan berlebihan, serta ada kewajiban untuk memperhatikan kepentingan orang lain di sekitar kita. Teman-teman, saat ini kita hidup di zaman modern, di mana gaya hidup konsumtif semakin berkembang. Banyak orang membeli sesuatu bukan karena benar-benar membutuhkan, tetapi karena mengikuti tren, gengsi, pengaruh media sosial, atau ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Misalnya membeli barang bermerek mahal yang hanya agar terlihat keren, mengganti handphone padahal yang masih lama masih bagus, atau membeli makanan dan minuman secara berlebihan hanya demi konten media sosial. Hal-hal seperti ini perlahan membuat manusia menjadi lebih boros dan sulit merasa puas. Padahal dalam Islam manusia diajarkan hidup sederhana, bersyukur, dan menggunakan harta dengan bijak. Islam tidak melarang manusia menikmati kehidupan dunia, tetapi Islam mengajarkan bagaimana cara menikmati kehidupan dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak melampaui batas.
Dalam Islam, harta bukan hanya alat untuk memenuhi kesenangan pribadi, tetapi juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana harta itu akan diperoleh, digunakan untuk apa, dan apa penggunaannya, membawa manfaat atau justru menimbulkan kerugian. Semua itu akan dipertanggungjawabkan kelak. Karena itu, konsep konsumsi dalam Islam syariah, dalam ekonomi syariah menjadi sangat menarik untuk dipelajari. Sebab ekonomi syariah tidak hanya mengajarkan manusia bagaimana memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang bertanggung jawab, bersyukur, dan mampu menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik. Teman-teman, melalui pembahasan pada video ini kita akan belajar bahwa tujuan ekonomi dalam Islam ternyata bukan hanya mencari kepuasan semata, tetapi juga mencari keberkahan, kemanfaatan, dan kemaslahan dalam kehidupan. Kita juga akan memahami mengapa Islam sangat menekankan keseimbangan dalam konsumsi, mengapa manusia tidak boleh berlebihan, serta bagaimana konsep maslahah dijadikan sebagai tolak ukur utama dalam kegiatan konsumsi menurut syariah Islam. Selain itu, pembahasan ini juga sangat relevan dengan kondisi kehidupan saat ini, karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang terjebak dalam perilaku konsumtif dan sulit membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Akibatnya, banyak orang mengalami masalah ekonomi, pemborosan, bahkan kehilangan rasa syukur terhadap apa yang telah ia miliki. Padahal jika konsep konsumsi dalam ekonomi syariah diterapkan dengan baik, maka manusia akan memiliki pola pikir yang lebih sederhana, lebih tenang, lebih bertanggung jawab, dan lebih mampu mengatur keuangan dengan bijak. Teman-teman, ekonomi syariah sebenarnya bukan hanya membahas tentang keuntungan materi saja, tetapi juga membahas bagaimana menciptakan kehidupan yang adil, seimbang, dan penuh keberkahan. Oleh sebab itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa maupun sebagai masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami konsep ekonomi dalam Islam, diharapkan kita tidak hanya menjadi manusia yang pandai menggunakan harta, tetapi juga menjadi manusia yang mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, dan mampu mengendalikan diri dari perilaku berlebihan, serta mampu menggunakan rezeki yang dimiliki untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Karena pada akhirnya tujuan hidup manusia bukan hanya mengejar kesenangan dunia, tetapi juga mencari keberkahan hidup dan ridha Allah. Baik teman-teman, supaya pembahasan kita lebih terarah dan lebih mudah dipahami, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian konsumsi pada ekonomi syariah. Teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai konsumsi dalam ekonomi syariah, kita harus memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi itu sendiri. Secara umum, konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Konsumsi merupakan aktivitas yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan tanpa kita sadari, sejak bangun tidur sampai kembali tidur di malam hari, kita terus melakukan kegiatan konsumsi. Misalnya, ketika pagi hari kita bangun dan lalu menggunakan air untuk mandi, memakai pasta gigi dan sabun, kemudian sarapan sebelum beraktivitas, itu semua termasuk kegiatan konsumsi. Lalu saat pergi ke kampus, menggunakan kendaraan, membeli bensin, menggunakan kuota internet untuk belajar atau membuka media sosial, membeli makanan di kantin, hingga menggunakan listrik di rumah. Semuanya itu termasuk aktivitas konsumsi. Jadi sebenarnya konsumsi bukan hanya tentang membeli barang saja, tetapi juga menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang sangat penting, selain produksi dan distribusi. Kalau produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa kepada masyarakat. Maka konsumsi adalah kegiatan memakai hasil produksi tersebut. Ketiga kegiatan ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, karena tanpa produksi tidak akan ada barang yang bisa digunakan, tanpa distribusi barang tidak akan sampai kepada masyarakat, dan tanpa konsumsi barang yang diproduksi tidak akan memiliki manfaat.
Misalnya, seorang petani menanam padi di sawah hingga menghasilkan beras. Kegiatan ini disebut produksi. Kemudian beras tersebut dikirim ke pasar, toko atau supermarket untuk dijual kepada masyarakat. Itu disebut kegiatan distribusi. Lalu masyarakat membeli dan memasak beras tersebut untuk dimakan sehari-hari. Nah, itulah yang disebut dengan konsumsi. Dari contoh sederhana itu, kita bisa melihat bahwa konsumsi merupakan tahap akhir dari proses kegiatan ekonomi, karena barang dan jasa akhirnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Teman-teman, kebutuhan manusia sendiri sebenarnya tidak terbatas dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Semakin berkembang zaman, maka kebutuhan manusia juga semakin bertambah. Dulu mungkin manusia hanya membutuhkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun sekarang manusia menjadi lebih kompleks, seperti kebutuhan internet, alat komunikasi, kendaraan, hiburan, pendidikan, bahkan kebutuhan gaya hidup. Dalam ekonomi, kebutuhan manusia biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Contoh kebutuhan primer itu seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kalau kebutuhan primer tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan terganggu. Misalnya, seorang tidak makan selama berhari-hari, tentu tubuhnya akan lemah, bahkan bisa sakit. Karena itu, kebutuhan primer menjadi kebutuhan paling utama. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap, yaitu membantu memberikan kenyamanan dalam hidup. Contohnya seperti kendaraan, handphone, televisi, kulkas, atau alat elektronik lainnya. Kebutuhan ini sebenarnya tidak wajib untuk bertahan hidup, tetapi membantu manusia menjalani aktivitas dengan lebih mudah dan nyaman. Misalnya mahasiswa membutuhkan laptop untuk mengerjakan tugas kuliah atau mengikuti pembelajaran online. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier biasanya berkaitan dengan kemewahan atau simbol status sosial. Contohnya seperti mobil mewah, perhiasan mahal, rumah mewah, atau barang-barang bermerek yang harganya sangat tinggi. Kebutuhan tersier biasanya dipenuhi ketika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Namun teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari seringkali manusia sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup besar. Kebutuhan adalah sesuatu yang memang penting dan harus dipenuhi, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang belum tentu penting dan sifatnya hanya tambahan. Contohnya makan adalah kebutuhan karena manusia membutuhkan makanan untuk hidup. Tetapi membeli makanan mahal hanya demi mengikuti tren atau gengsi bisa menjadi keinginan. Pakaian juga merupakan kebutuhan karena manusia perlu menutup aurat dan melindungi tubuh. Namun jika seseorang membeli pakaian terus-menerus padahal lemari sudah penuh dan pakaian masih layak dipakai, maka itu lebih mengarah pada keinginan. Begitu juga dengan handphone. Jika membeli handphone karena memang diperlukan untuk belajar atau bekerja, maka itu termasuk kebutuhan. Tetapi jika membeli handphone baru setiap ada model terbaru hanya demi gengsi, maka itu lebih daripada keinginan. Nah, teman-teman, disinilah pentingnya pengendalian diri dalam konsumsi. Karena jika manusia selalu mengikuti keinginan tanpa batas, maka manusia tidak akan pernah merasa puas. Akan selalu ada keinginan baru yang ingin dipenuhi. Hari ini ingin membeli suatu barang, besok ingin beli barang lain. Akibatnya manusia bisa menjadi boros dan sulit bersyukur atas apa yang telah ia miliki. Teman-teman, dalam ekonomi konvensional, biasanya konsumsi dikaitkan dengan kepuasan maksimal atau utility. Artinya, semakin besar kepuasan yang diperoleh seseorang setelah mengonsumsi barang atau jasa, maka dianggap semakin baik. Karena itu, dalam sistem ekonomi modern, manusia sering didorong untuk terus membeli dan menggunakan barang demi mencapai kepuasan. Perusahaan membuat iklan semenarik mungkin agar masyarakat terus membeli produk mereka. Media sosial juga sering mengaruhi gaya hidup manusia. Banyak orang akhirnya membeli suatu barang bukan karena membutuhkan, tetapi karena ingin mengikuti tren, ingin terlihat keren, dan takut dianggap ketinggalan zaman. Contohnya seperti membeli pakaian bermerek mahal demi gengsi, membeli barang yang hanya karena sedang viral, atau mengganti kendaraan padahal kendaraan lama masih sangat bagus. Fenomena seperti ini disebut perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah
perilaku mengonsumsi sesuatu secara berlebihan tanpa mempertimbangkan manfaat dan kebutuhan yang sebenarnya. Kalau perilaku konsumtif ini terus dibiarkan, maka dapat menimbulkan banyak dampak negatif, misalnya pemborosan, munculnya hutang, hilangnya rasa syukur, bahkan kesenjangan sosial. Tidak sedikit orang yang memaksakan diri membeli barang mahal hanya agar terlihat mampu di depan orang lain, padahal kondisi keuangannya sebenarnya tidak mencukupi. Akibatnya, mereka rela berhutang hanya demi memenuhi gaya hidup. Teman-teman, Islam hadir memberikan pedoman agar manusia tidak terjebak dalam perilaku konsumsi yang berlebihan seperti itu. Dalam Islam, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa, tetapi juga bagian dari ibadah dan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang manusia menikmati kehidupan dunia. Islam memperbolehkan manusia makan makanan yang enak, memakai pakaian yang bagus, dan menikmati rezeki yang halal. Namun semua itu harus dilakukan secara wajar dan tidak melampaui batas, karena Islam sangat menekankan keseimbangan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan manusia untuk makan dan minum, tetapi tidak boleh berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan manusia hidup terlalu mewah ataupun terlalu pelit terhadap diri sendiri. Islam mengajarkan hidup sederhana, seimbang dan sesuai kebutuhan. Teman-teman, salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam adalah halal dan thayyib. Halal berarti sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam, sedangkan thayyib berarti baik, sehat, bersih, aman, dan bermanfaat. Jadi makanan atau barang yang dikonsumsi bukan hanya harus halal, tetapi juga harus baik bagi tubuh dan kehidupan manusia. Misalnya makanan halal tetapi jika dikonsumsi berlebihan bisa merusak kesehatan, maka hal tersebut juga perlu diperhatikan. Contohnya mengonsumsi makanan manis secara berlebihan dapat menyebabkan diabetes, atau mengonsumsi makanan cepat saji terus-menerus bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Karena itu Islam tidak hanya memperhatikan kehalalan tapi juga kemanfaatannya. Selain itu, Islam juga melarang konsumsi barang-barang yang haram seperti minuman keras, narkoba, perjudian, dan segala sesuatu yang merusak akal sehat serta kesehatan manusia. Larangan tersebut bukan bertujuan mempersulit manusia, tetapi justru melindungi manusia dari kerusakan. Karena sesuatu yang diharamkan dalam Islam pada dasarnya memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia. Misalnya minuman keras dapat merusak kesehatan dan menyebabkan hilangnya kesadaran. Narkoba juga dapat menghancurkan masa depan seseorang. Begitu juga perjudian yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan konflik sosial. Jadi aturan konsumsi dalam Islam sebenarnya bertujuan menjaga kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Kemudian Islam juga melarang sifat boros atau mubazir. Mubazir berarti menggunakan harta secara sia-sia atau berlebihan tanpa manfaat yang jelas. Contohnya membeli makanan yang terlalu banyak hingga akhirnya dibuang, membeli barang hanya untuk pamer, atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Perilaku seperti ini tidak disukai dalam Islam karena menunjukkan kurangnya rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, saat ini budaya mubazir seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat modern. Banyak orang membeli barang karena tergoda diskon atau tren media sosial, padahal sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Ada juga orang yang membeli makanan dalam jumlah banyak hanya demi konten atau gengsi, tetapi akhirnya tidak dimakan habis dan dibuang begitu saja. Padahal masih banyak orang lain yang kesulitan mendapat makanan. Karena itu, Islam mengajarkan manusia untuk lebih bijak dalam menggunakan harta. Harta yang dimiliki manusia bukan hanya untuk dihabiskan sesuka hati, tetapi juga ada tanggung jawab di dalamnya. Selain itu, memenuhi kebutuhan pribadi. Sebagian harta juga harus digunakan untuk membantu orang lain melalui zakat, infak, dan juga untuk sedekah. Dengan begitu, konsumsi tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat. Teman-teman, dari pembahasan
dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa konsumsi dalam Islam memiliki makna yang jauh lebih luas dibandingkan konsep konsumsi biasa. Konsumsi bukan sekadar memakai barang dan jasa untuk memperoleh kepuasan, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, manfaat, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan manusia agar menjadi konsumen yang bijak, sederhana, tidak berlebihan, serta selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena pada akhirnya tujuan hidup manusia bukan hanya mencari kesenangan dunia, tetapi juga mencari keberkahan dan kebahagiaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, setelah kita memahami pengertian konsumsi secara umum dan bagaimana Islam memandang konsumsi, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu konsumsi dalam ekonomi syariah. Pada bagian ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip konsumsi diterapkan dalam sistem ekonomi Islam. Baik teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang pengertian konsumsi secara umum, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik, yaitu konsumsi dalam ekonomi syariah. Nah, pembahasan ini penting banget nih, karena disinilah letak perbedaan antara sistem konsumsi ekonomi dengan sistem ekonomi konvensional. Kalau dalam ekonomi konvensional, tujuan utama konsumsi biasanya hanya fokus pada kepuasan pribadi atau keuntungan individu. Maka dalam ekonomi syariah, tujuan konsumsi jauh lebih luas karena bukan hanya memikirkan kepuasan duniawi, tetapi juga keberkahan dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, teman-teman, konsumsi dalam ekonomi syariah adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa sesuai dengan aturan Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh kemaslahatan. Artinya, ketika seseorang mengonsumsi sesuatu, Islam tidak hanya melihat apakah orang itu merasa puas atau tidak, tetapi juga melihat apakah barang tersebut halal, apakah cara memperolehnya benar, apakah penggunaannya bermanfaat, dan apakah kegiatan konsumsi itu mendatangkan kebaikan atau justru menimbulkan mudarat. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai khalifah di bumi. Maksudnya, manusia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola segala sesuatu yang ada di bumi dengan baik dan bertanggung jawab. Karena itu, segala harta, rezeki, dan nikmat yang dimiliki manusia sebenarnya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, manusia bukan pemilik mutlak dari harta tersebut. Oleh sebab itu, penggunaan harta tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena nantinya semua akan dimintai pertanggungjawaban. Teman-teman, konsep ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menekankan kebebasan individu dan dalam menggunakan harta. Dalam ekonomi konvensional, seringkali manusia bebas membeli apa saja selama memiliki uang dan tidak melanggar hukum negara. Sedangkan dalam ekonomi syariah, kebebasan tetap ada tetapi harus dibatasi oleh aturan agama. Jadi seorang muslim tidak hanya bisa mengikuti hawa nafsu atau keinginannya saja tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut diperbolehkan dalam Islam atau tidak. Contohnya seperti seseorang yang memiliki banyak uang. Dalam ekonomi konvensional, mungkin dianggap bebas membeli apa saja demi kesenangan dirinya. Tetapi dalam ekonomi syariah, tidak semua hal boleh dilakukan. Ada batasan halal dan haram, ada aturan tentang pemborosan, dan ada tanggung jawab sosial terhadap orang lain. Jadi, harta bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga ada hak orang lain di dalamnya. Teman-teman, salah satu ciri utama konsumsi dalam ekonomi syariah adalah adanya prinsip keseimbangan. Islam tidak mengajarkan manusia hidup terlalu mewah dan berlebihan, tetapi juga tidak mengajarkan hidup terlalu pelit atau menyiksa diri sendiri. Islam mengajarkan kehidupan yang seimbang dan sederhana. Artinya, manusia boleh menikmati rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus ada batas yang wajar.
Misalnya ketika seseorang memiliki penghasilan yang cukup, maka ia boleh membeli makanan yang enak dan bergizi, memakai pakaian yang bagus, memiliki rumah yang nyaman, atau membeli kendaraan untuk memudahkan aktivitasnya. Semua itu diperbolehkan dalam Islam selama tidak dilakukan secara berlebihan dan tidak menimbulkan kesombongan. Karena dalam kenyataannya seringkali manusia terjebak dalam gaya hidup yang berlebihan. Banyak orang membeli barang bukan karena membutuhkan, tetapi karena ingin dipuji orang lain, ingin dianggap kaya, atau hanya mengikuti tren media sosial. Contohnya seperti membeli handphone terbaru setiap tahun padahal handphone lama masih bagus, membeli pakaian terus-menerus hanya demi konten, atau nongkrong di tempat mahal hanya demi terlihat keren di media sosial. Perilaku seperti ini jika dilakukan terus-menerus dapat menyebabkan pemborosan dan hilangnya rasa syukur. Teman-teman, dalam Islam perilaku berlebihan seperti itu disebut israf. Israf berarti menggunakan sesuatu secara melampaui batas. Islam sangat tidak menyukai perilaku seperti ini karena dapat membuat manusia lupa diri dan terlalu cinta terhadap Allah. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi meskipun seorang memiliki harta yang banyak, tetapi harus digunakan secara bijak dan tidak berlebihan. Selain prinsip keseimbangan, konsumsi dalam ekonomi syariah juga dapat memperhatikan aspek kehalalan. Barang yang dikonsumsi harus halal zatnya dan halal cara memperolehnya. Jadi Islam tidak hanya melihat hasil akhirnya saja, tetapi juga proses untuk mendapatkan barang tersebut. Contohnya, seseorang membeli makanan halal seperti nasi atau ayam goreng. Makanannya memang halal, tetapi jika uang yang digunakan berasal dari hasil mencuri, korupsi, penipuan, atau riba, maka hal tersebut tetap tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi dalam ekonomi syariah, kebersihan harta menjadi hal-hal yang sangat penting. Karena itu, seorang muslim dianjurkan mencari rezeki dengan cara yang halal dan baik, meskipun hasilnya tidak terlalu banyak. Tetapi jika halal, maka akan lebih berkah dibandingkan harta yang banyak tetapi diperoleh dengan cara yang haram. Sebab keberkahan dalam Islam bukan dilihat dari banyaknya jumlah harta, tetapi dari bagaimana cara memperoleh dan bagaimana cara menggunakannya. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga berkaitan erat dengan nilai ibadah. Ini yang menjadi salah satu keunikan ekonomi syariah. Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dianggap sebagai urusan dunia, tetapi juga bisa bernilai akhirat. Misalnya, seorang makan dengan niat menjaga kesehatan agar bisa belajar, bekerja dan beribadah dengan baik, maka aktivitas makanan tersebut bisa bernilai ibadah. Kemudian, seorang bekerja mencari nafkah halal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, itu juga bernilai pahala. Bahkan ketika seorang menggunakan hartanya untuk membantu orang lain, bersedekah atau membayar zakat, maka semua itu juga menjadi bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam ekonomi syariah, kegiatan konsumsi bukan hanya soal memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga berkaitan dengan niat dan tujuan hidup manusia. Kalau niatnya baik dan dilakukan sesuai syariat Islam, maka kegiatan sehari-hari pun bisa menjadi ibadah. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya kepedulian sosial dalam kegiatan konsumsi. Artinya, seorang muslim tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa peduli terhadap keadaan orang lain. Karena itu, dalam harta yang dimiliki seseorang sebenarnya terdapat hak orang lain seperti fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan zakat dan sangat menganjurkan sedekah. Tujuannya agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Konsep ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya memikirkan keuntungan individu, tetapi juga kesejahteraan sosial.
Coba kita lihat kondisi sekarang nih. Banyak orang hidup bermewah-mewahan, sementara di sekitarnya masih ada orang yang kesulitan makan atau membayar biaya sekolah. Dalam ekonomi syariah, kondisi seperti ini sebenarnya menjadi perhatian besar, karena Islam mengajarkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama manusia. Jadi ketika seseorang memiliki rezeki lebih, maka ia dianjurkan membantu orang lain. Misalnya dengan bersedekah, membantu keluarga yang kesulitan, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, atau membantu biaya pendidikan anak yatim. Hal-hal seperti ini sangat dianjurkan dalam Islam karena dapat menciptakan keseimbangan sosial dan masyarakat. Kemudian dalam ekonomi syariah juga dikenal konsep prioritas kebutuhan. Islam mengajarkan manusia untuk mendahulukan kebutuhan yang benar-benar penting dibandingkan keinginan yang sifatnya hanya tambahan. Karena dalam kehidupan nyata, seringkali manusia lebih mementingkan gengsi dibanding kebutuhan utama. Contohnya, ada orang yang rela membeli barang mewah tetapi masih menunda membayar biaya pendidikan atau kebutuhan keluarganya. Ada juga orang yang lebih memilih mengikuti gaya hidup mahal demi terlihat keren daripada kondisi ekonominya sebenarnya belum stabil. Akibatnya muncul masalah ekonomi seperti hutang, stres, bahkan konflik dalam keluarga. Karena itu, Islam mengajarkan agar manusia hidup sederhana dan mampu mengatur keuangan dengan baik. Bukan berarti Islam melarang menjadi kaya, tetapi Islam mengajarkan agar kekayaan digunakan secara benar dan bertanggung jawab. Teman-teman, salah satu masalah terbesar dalam kehidupan modern saat ini adalah budaya konsumtif. Budaya konsumtif membuat manusia selalu merasa kurang dan tidak pernah puas. Hari ini membeli satu barang, besok ingin membeli barang lain. Melihat orang lain memiliki suatu barang, ingin ikut memiliki. Akibatnya manusia lebih sibuk mengejar gaya hidup dibanding memikirkan manfaat dari apa yang ia konsumsinya. Media sosial juga sangat memengaruhi pola konsumsi masyarakat sekarang. Banyak orang membeli sesuatu hanya karena melihat influencer atau mengikuti tren, padahal belum tentu barang tersebut benar-benar dibutuhkan. Akibatnya pengeluaran semakin besar, sementara manfaatnya belum tentu ada. Dalam ekonomi syariah, perilaku seperti ini harus dikendalikan karena Islam mengajarkan qanaah atau merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. Qanaah ini bukan berarti malas berusaha, tetapi sikap menerima dan bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah tanpa harus iri terhadap kehidupan yang lain. Jika manusia memiliki rasa syukur dan qanaah, maka hidup akan terasa lebih tenang. Seseorang tidak akan mudah tergoda oleh gaya hidup berlebihan dan lebih mampu mengatur keuangannya dengan baik. Teman-teman, jika prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka masyarakat akan lebih memiliki pola pikir yang lebih sehat, seimbang dan bertanggung jawab. Orang akan lebih berhati-hati dan menggunakan uang, lebih memikirkan manfaat dari barang yang dibeli, tidak mudah tergoda oleh gengsi dan tren, serta lebih peduli terhadap keadaan orang lain. Dengan begitu, kesejahteraan yang tercipta bukan hanya kesejahteraan misteri, tetapi juga kesejahteraan spiritual dan sosial. Karena tujuan utama ekonomi syariah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan kehidupan yang penuh keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Nah, teman-teman, setelah kita memahami bagaimana konsep konsumsi dalam ekonomi syariah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Pembahasan ini sangat penting karena menjadi inti dari tujuan konsumsi dalam Islam. Karena dalam ekonomi syariah, ukuran keberhasilan konsumsi bukan hanya kepuasan pribadi, tetapi juga seberapa besar manfaat dan kebaikan yang dihasilkan dalam kegiatan konsumsi tersebut.
Sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat penting dalam ekonomi syariah, yaitu maslahah sebagai tolak ukur konsumsi. Bagian ini sebenarnya menjadi inti utama yang membedakan antara konsep konsumsi dalam ekonomi Islam dengan konsumsi dalam ekonomi konvensional. Karena kalau dalam ekonomi konvensional, ukuran keberhasilan konsumsi biasanya dilihat dari seberapa besar kepuasan yang diperoleh seseorang setelah menggunakan barang atau jasa. Maka dalam ekonomi syariah, ukuran tersebut tidak hanya berhenti pada kepuasan saja, tetapi lebih jauh lagi, yaitu apakah konsumsi tersebut membawa maslahah atau tidak. Secara sederhana, maslahah dapat diartikan sebagai manfaat, kebaikan, kesejahteraan, atau sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dalam Islam, kegiatan konsumsi bukan hanya bertujuan untuk memenuhi keinginan atau mencari kesenangan sesaat, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat yang baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan lingkungan sekitar. Artinya tidak semua yang menyenangkan itu otomatis baik, dan tidak semua yang diinginkan manusia harus dipenuhi. Karena dalam kehidupan nyata, seringkali manusia menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat, bahkan kadang bisa merugikan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Islam memberikan konsep maslahah agar manusia tidak hanya mengikuti hawa nafsu dan dalam melakukan konsumsi. Contohnya seperti seseorang yang memiliki banyak uang lalu membeli barang-barang mahal hanya untuk dipamerkan di media sosial. Mungkin secara pribadi ia merasa puas dan senang karena mendapatkan pujian dari orang lain. Tetapi jika tindakan tersebut membuatnya menjadi sombong, boros, atau bahkan rela berhutang demi mempertahankan gaya hidup, maka hal tersebut tidak termasuk dalam maslahah dalam Islam. Begitu juga ketika seseorang membeli sesuatu hanya karena mengikuti tren tanpa memikirkan manfaat. Misalnya membeli pakaian mahal terus-menerus padahal pakaian yang lama masih bagus dan layak dipakai. Atau membeli handphone terbaru setiap ada model yang baru hanya demi gengsi. Secara duniawi mungkin terlihat keren, tetapi kalau hal ini menyebabkan pemborosan dan pembuatan seseorang lupa bersyukur, maka itu bukan termasuk konsumsi yang membawa kemaslahan. Sebaliknya, ketika seseorang menggunakan hartanya untuk sesuatu yang benar-benar bermanfaat seperti pendidikan, kesehatan, membantu orang tua, memenuhi kebutuhan keluarga, membangun usaha, atau bersedekah membantu orang lain, maka hal tersebut lebih mendatangkan maslahah karena manfaatnya tidak hanya dirasakan sesaat tetapi juga memberikan dampak baik untuk jangka panjang. Konsep maslahah sebenarnya mengajarkan manusia untuk berpikir lebih bijak dan lebih dewasa dalam melakukan konsumsi. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak boleh hanya memikirkan kesenangan sesaat tanpa mempertimbangkan akibat di masa depan. Karena dalam kehidupan ini tidak semua hal yang menyenangkan akan membawa kebaikan. Contohnya seperti makanan cepat saji atau junk food. Banyak orang menyukai makanan seperti itu karena rasanya enak dan praktis. Tetapi jika dikonsumsi terus-menerus secara berlebihan, maka bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti obesitas, diabetes, kolesterol, bahkan penyakit jantung. Jadi, sesuatu yang menyenangkan belum tentu bisa membawa manfaat jika tidak digunakan secara bijak. Begitu juga dengan gaya hidup konsumtif yang sekarang sangat banyak terjadi di masyarakat. Banyak orang membeli barang bukan benar-benar karena membutuhkan, tetapi karena terpengaruh iklan, media sosial, influencer, atau lingkungan pergaulan. Akibatnya muncul kebiasaan boros dan sulit mengontrol pengeluaran. Kadang ada orang yang rela menghabiskan uang jutaan rupiah hanya untuk membeli barang bermerek agar dianggap keren oleh orang lain. Bahkan tidak sedikit yang rela berhutang demi memenuhi gaya hidupnya. Padahal sebenarnya barang tersebut belum tentu terlalu dibutuhkan. Dalam Islam, perilaku seperti ini tidak dianjurkan karena tidak mencerminkan konsep maslahah dalam masyarakat. Islam mengajarkan manusia untuk hidup sederhana, bersyukur, dan mampu
membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Maslahah juga mengajarkan bahwa konsep konsumsi harus memberikan manfaat secara menyeluruh. Bukan hanya manfaat materi, tetapi juga manfaat spiritual dan sosial. Artinya apa yang dikonsumsi harus mampu menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Konsep maslahah dalam ekonomi syariah sangat berkaitan dengan tujuan utama syariat Islam atau yang disebut maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan utama yang ingin diwujudkan dalam ajaran Islam demi menciptakan kehidupan manusia yang baik dan sejahtera. Ada 5 tujuan utama dalam maqasid syariah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Nah, kegiatan konsumsi dalam Islam seharusnya mendukung 5 tujuan tersebut. Yang pertama adalah menjaga agama. Artinya seorang muslim harus mengonsumsi sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya menghindari makanan dan minuman haram, menjauhi perjudian, narkoba, atau hal-hal yang dapat merusak keimanan. Karena kalau seseorang mengonsumsi sesuatu yang haram, maka hal tersebut bisa merusak hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menjaga jiwa atau menjaga kehidupan manusia. Contohnya mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi agar tubuh tetap sehat. Islam sangat memperhatikan kesehatan manusia karena tubuh yang sehat akan membantu manusia menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari dengan baik. Makanya Islam melarang hal-hal yang membahayakan tubuh seperti minuman keras, narkoba, dan makanan yang merusak kesehatan. Yang ketiga adalah menjaga akal. Dalam Islam, akal merupakan nikmat yang sangat penting karena dengan akal manusia tidak bisa berpikir dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh sebab itu, Islam melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia seperti narkoba dan minuman keras. Kemudian yang keempat adalah menjaga keturunan. Maksudnya kegiatan konsumsi juga harus mendukung terciptanya keluarga dan generasi yang baik. Misalnya memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang halal, memberikan makanan yang baik kepada anak-anak, dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk generasi berikutnya. Dan yang kelima adalah menjaga harta. Dalam Islam mengajarkan agar manusia menggunakan hartanya secara bijak dan tidak menghambur-hamburkannya. Karena harta juga merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan benar. Kalau kita perhatikan sebenarnya konsep maslahah ini sangat relevan dengan kondisi kehidupan modern sekarang. Karena salah satu masalah terbesar masyarakat saat ini adalah budaya konsumtif. Budaya konsumtif membuat manusia selalu merasa kurang dan tidak pernah puas. Orang terus membeli barang dan baru meskipun sebenarnya barang lama masih bisa digunakan. Banyak orang juga akhirnya menilai kebahagiaan hanya dari barang mewah dan gaya hidup. Padahal kenyataannya semakin seorang mengejar kepuasan dunia tanpa batas, maka biasanya ia justru semakin sulit merasa puas. Selalu ada keinginan baru yang muncul. Hari ini ingin membeli handphone, besok baru ingin membeli kendaraan baru, lalu ingin beli rumah yang mewah. Akhirnya hidup hanya fokus mengejar dunia dan tanpa pernah merasa cukup. Dalam Islam, kondisi seperti ini dapat membuat manusia jauh dari rasa syukur. Padahal salah satu kunci ketenangan hidup adalah rasa syukur dan qanaah atau merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. Konsep maslahah juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab sosial dalam penggunaan harta. Dalam Islam, harta tidak boleh hanya berputar pada kelompok tertentu saja, sementara orang lain hidup dalam kesulitan. Karena itu, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan infak serta sedekah. Tujuannya agar kesejahteraan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Misalnya seseorang memiliki rezeki lebih lalu menggunakannya sebagian hartanya untuk membantu anak yatim, memberi makan orang miskin, membantu biaya pendidikan orang yang kurang mampu, atau membangun fasilitas umum seperti masjid dan sekolah. Maka penggunaan harta seperti itu lebih mendatangkan maslahah karena manfaatnya dirasakan banyak orang. Jadi teman-teman, dalam ekonomi syariah, keberhasilan konsumsi bukan diukur dari seberapa mahal barang yang dimiliki seorang, tetapi seberapa besar manfaat dan keberkahan dari apa yang dia konsumsi.
Karena bisa saja seseorang memiliki harta yang sedikit tetapi hidupnya tenang, berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Sebaliknya, ada orang yang memiliki banyak harta tetapi hidupnya penuh tekanan karena terlalu mengejar gaya hidup dan tidak pernah puas. Kalau konsep masalah benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pola konsumsi masyarakat akan berubah menjadi lebih baik. Orang akan lebih berhati-hati sebelum membeli sesuatu. Mereka tidak lagi membeli barang hanya karena bergengsi atau ikut tren, tetapi benar-benar mempertimbangkan manfaatnya. Masyarakat juga akan lebih menghargai uang dan lebih bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Selain itu, tingkat pemborosan akan berkurang dan kesenjangan sosial juga bisa ditekan karena orang-orang lebih peduli terhadap sesama. Konsep maslahah juga membuat manusia lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, misalnya tidak membeli barang secara berlebihan hingga akhirnya menjadi sampah, tidak membuang makanan sia-sia, dan menggunakan sumber daya dengan bijak. Karena dalam Islam, manusia bukan hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Dari pembahasan panjang ini kita bisa memahami bahwa konsep maslahah dalam ekonomi syariah memiliki peran yang sangat penting. Maslahah menjadi pedoman agar manusia tidak terlibat dalam perilaku konsumsi yang berlebihan dan hanya mengejar kepuasan duniawi semata. Islam mengajarkan bahwa konsumsi harus membawa manfaat, kebaikan, keberkahan, dan kesejahteraan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, tujuan konsumsi dalam Islam bukan hanya agar manusia merasa senang, tetapi agar manusia bisa hidup lebih seimbang, lebih bersyukur, lebih bertanggung jawab, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati dalam Islam bukan berasal dari banyaknya barang atau kemewahan hidup, tetapi dari hati yang bersyukur, hidup yang berkah, dan kemampuan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar dan juga cara yang bermanfaat. Nah, teman-teman, disinilah pentingnya pengendalian diri dalam konsumsi. Karena jika manusia selalu mengikuti keinginan tanpa batas, maka manusia tidak akan pernah merasa puas. Akan selalu ada keinginan baru yang ingin dipenuhi. Hari ini ingin membeli satu barang, besok ingin beli barang lain. Akibatnya manusia bisa menjadi boros dan sulit bersyukur atas apa yang telah ia miliki. Teman-teman, dalam ekonomi konvensional biasanya konsumsi dikaitkan dengan kepuasan maksimal atau utility. Artinya, semakin besar kepuasan yang diperoleh seseorang setelah mengonsumsi barang atau jasa, maka dianggap semakin baik. Karena itu, dalam sistem ekonomi modern, manusia sering didorong untuk terus membeli dan menggunakan barang demi mencapai kepuasan. Perusahaan membuat iklan semenarik mungkin agar masyarakat terus membeli produk mereka. Media sosial juga sering mengaruhi gaya hidup manusia. Banyak orang akhirnya membeli suatu barang bukan karena membutuhkan, tetapi karena ingin mengikuti tren, ingin terlihat keren, dan takut dianggap ketinggalan zaman. Contohnya seperti membeli pakaian bermerek mahal demi gengsi, membeli barang yang hanya karena sedang viral, atau mengganti kendaraan padahal kendaraan lama masih sangat bagus. Fenomena seperti ini disebut perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah perilaku mengonsumsi sesuatu secara berlebihan tanpa mempertimbangkan manfaat dan kebutuhan yang sebenarnya. Kalau perilaku konsumtif ini terus dibiarkan, maka dapat menimbulkan banyak dampak negatif. Misalnya pemborosan, munculnya hutang, hilangnya rasa syukur, bahkan kesenjangan sosial. Tidak sedikit orang yang memaksakan diri membeli barang mahal hanya agar terlihat mampu di depan orang lain, padahal kondisi keuangannya sebenarnya tidak mencukupi. Akibatnya mereka rela berhutang hanya demi memenuhi gaya hidup. Teman-teman, Islam hadir memberikan pedoman agar manusia tidak terjebak dalam perilaku konsumsi yang berlebihan seperti itu. Dalam Islam, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa, tetapi juga bagian dari ibadah dan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak melarang manusia menikmati kehidupan dunia. Islam memperbolehkan manusia makan makanan yang enak, memakai pakaian yang bagus, dan menikmati rezeki yang halal.
Namun semua itu harus dilakukan secara wajar dan tidak melampaui batas, karena Islam sangat menekankan keseimbangan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memerintahkan manusia untuk makan dan minum, tetapi tidak boleh berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan manusia hidup terlalu mewah ataupun terlalu pelit terhadap diri sendiri. Islam mengajarkan hidup sederhana, seimbang dan sesuai kebutuhan. Teman-teman, salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam adalah halal dan thayyib. Halal berarti sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam, sedangkan thayyib berarti baik, sehat, bersih, aman, dan bermanfaat. Jadi makanan atau barang yang dikonsumsi bukan hanya harus halal, tetapi juga harus baik bagi tubuh dan kehidupan manusia. Misalnya makanan halal tetapi jika dikonsumsi berlebihan bisa merusak kesehatan, maka hal tersebut juga perlu diperhatikan. Contohnya mengonsumsi makanan manis secara berlebihan dapat menyebabkan diabetes, atau mengonsumsi makanan cepat saji terus-menerus bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Karena itu Islam tidak hanya memperhatikan kehalalan tapi juga kemanfaatannya. Selain itu, Islam juga melarang konsumsi barang-barang yang haram seperti minuman keras, narkoba, perjudian, dan segala sesuatu yang merusak akar sehat serta kesehatan manusia. Larangan tersebut bukan bertujuan mempersulit manusia, tetapi justru melindungi manusia dari kerusakan. Karena sesuatu yang diharamkan dalam Islam pada dasarnya memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia. Misalnya minuman keras dapat merusak kesehatan dan menyebabkan hilangnya kesadaran. Narkoba juga dapat menghancurkan masa depan seseorang. Begitu juga perjudian yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan konflik sosial. Jadi aturan konsumsi dalam Islam sebenarnya bertujuan menjaga kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Kemudian Islam juga melarang sifat boros atau mubazir. Mubazir berarti menggunakan harta secara sia-sia atau berlebihan tanpa manfaat yang jelas. Contohnya membeli makanan yang terlalu banyak hingga akhirnya dibuang, membeli barang hanya untuk pamer, atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Perilaku seperti ini tidak disukai dalam Islam karena menunjukkan kurangnya rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saat ini budaya mubazir seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat modern. Banyak orang membeli barang karena tergoda diskon atau tren media sosial, padahal sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Ada juga orang yang membeli makanan dalam jumlah banyak hanya demi konten atau gengsi, tetapi akhirnya tidak dimakan habis dan dibuang begitu saja. Padahal masih banyak orang lain yang kesulitan mendapat makanan. Karena itu, Islam mengajarkan manusia untuk lebih bijak dalam menggunakan harta. Harta yang dimiliki manusia bukan hanya untuk dihabiskan sesuka hati, tetapi juga ada tanggung jawab di dalamnya. Selain itu, memenuhi kebutuhan pribadi. Sebagian harta juga harus digunakan untuk membantu orang lain melalui zakat, infak, dan juga untuk sedekah. Dengan begitu, konsumsi tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat. Teman-teman, dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa konsumsi dalam Islam memiliki makna yang jauh lebih luas dibandingkan konsep konsumsi biasa. Konsumsi bukan sekadar memakai barang dan jasa untuk memperoleh kepuasan, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, manfaat, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan manusia agar menjadi konsumen yang bijak, sederhana, tidak berlebihan, serta selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena pada akhirnya tujuan hidup manusia bukan hanya mencari kesenangan dunia, tetapi juga mencari keberkahan dan kebahagiaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, setelah kita memahami pengertian konsumsi secara umum dan bagaimana Islam memandang konsumsi, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu konsumsi dalam ekonomi syariah.
Pada bagian ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip konsumsi diterapkan dalam sistem ekonomi Islam. Baik teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di bagian akhir pembahasan video pertama mengenai prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Setelah membahas materi yang cukup panjang dan mendalam, sekarang kita dapat menarik kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari kegiatan konsumsi karena hampir semua aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan penggunaan barang maupun jasa, mulai dari makan, minum, menggunakan pakaian, memakai kendaraan, menggunakan listrik, internet, hingga memanfaatkan berbagai layanan yang ada di sekitar kita. Semuanya termasuk ke dalam aktivitas konsumsi. Namun teman-teman, dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi biasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Islam memandang konsumsi sebagai bagian dari ibadah dan bentuk tanggung jawab manusia terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kegiatan konsumsi tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus mengikuti aturan serta prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam Islam. Kita juga memahami bahwa ekonomi syariah, tujuan konsumsi bukan hanya mencari kepuasan pribadi, tetapi seperti yang telah dijelaskan dalam ekonomi konvensional, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk memperoleh keberkahan hidup, kemanfaatan, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim ketika menggunakan harta harus memperhatikan apakah barang tersebut halal, apakah cara memperolehnya benar, apakah penggunaannya bermanfaat, dan apakah kegiatan konsumsi tersebut membawa kebaikan atau justru menimbulkan kerugian. Selain itu, Islam juga mengajarkan keseimbangan dalam konsumsi. Islam tidak melarang manusia menikmati kehidupan dunia, memakai pakaian yang baik, makan makanan yang enak, atau memiliki harta yang banyak. Namun semua harus dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan, karena ketika manusia terlalu berlebihan dalam konsumsi, maka hal tersebut dapat menimbulkan sifat boros, sombong, hilang rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan tadi kita juga belajar bahwa salah satu masalah terbesar dalam kehidupan modern saat ini adalah budaya konsumtif. Banyak orang membeli sesuatu bukan karena benar-benar membutuhkan, tetapi karena pengaruh media sosial, gengsi, tren, atau ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Akibatnya banyak manusia sulit merasa puas dan selalu merasa kurang terhadap apa yang dimiliki. Padahal dalam Islam, kebahagiaan sejati bukan berasal dari banyaknya barang mewah atau tingginya gaya hidup, tetapi berasal dari rasa syukur, ketenangan hati, dan keberkahan hidup. Islam mengajarkan manusia untuk hidup sederhana, mampu mengendalikan diri, dan menggunakan harta dengan bijak. Kemudian kita juga memahami bahwa dalam ekonomi syariah terdapat konsep maslahah sebagai tolak ukur konsumsi. Maslahah berarti manfaat, kebaikan, dan kesejahteraan. Jadi dalam Islam, kegiatan konsumsi harus memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Artinya tidak semua hal yang menyenangkan otomatis baik untuk dilakukan. Ada banyak hal yang mungkin memberikan kepuasan sesaat, tetapi sebenarnya membawa dampak buruk dalam jangka panjang. Karena itu, Islam mengajarkan manusia untuk berpikir lebih bijak sebelum melakukan konsumsi. Konsep maslahah juga mengajarkan bahwa harta tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk harus memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Oleh sebab itu, Islam mendorong umatnya untuk bersedekah, membayar zakat, membantu orang yang membutuhkan, dan menggunakan sebagian hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jika konsep konsumsi dalam ekonomi syariah benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka masyarakat akan memiliki pola pikir yang lebih baik. Manusia akan lebih mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, lebih berhati-hati dalam menggunakan uang, tidak mudah tergoda gaya hidup berlebihan, serta lebih peduli terhadap kondisi orang lain di sekitarnya.
Dengan begitu, kesejahteraan yang tercipta bukan hanya kesejahteraan materi, tetapi juga kesejahteraan spiritual dan sosial. Karena tujuan utama ekonomi syariah bukan hanya mencari keuntungan dunia, tetapi juga menciptakan kehidupan yang adil, seimbang, dan penuh keberkahan, dan membawa manfaat bagi seluruh manusia. Melalui pembahasan ini kita juga dapat menyadari bahwa sebenarnya Islam sangat lengkap dan relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern saat ini. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur bagaimana manusia menggunakan harta, memenuhi kebutuhan hidup, dan berinteraksi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Oleh sebab itu, sebagai mahasiswa dan generasi muda, penting bagi kita untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah yang sangat agar tidak mudah terjebak dalam gaya hidup konsumtif dan perilaku berlebihan yang saat ini semakin banyak terjadi di masyarakat. Kita harus mulai belajar menggunakan uang dengan bijak, membeli sesuatu sesuai kebutuhan, membiasakan hidup sederhana, serta lebih menghargai nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pada akhirnya semua harta yang dimiliki hanyalah titipan, nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga melalui video pembelajaran ini kita semua dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep konsumsi dan dalam Islam dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menggunakan harta, lebih bersyukur terhadap rezeki yang dimiliki, serta lebih peduli terhadap sesama manusia. Saya juga berharap materi yang sudah disampaikan dalam video ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi teman-teman, khususnya dalam memahami bagaimana Islam memandang kegiatan konsumsi dan bagaimana ekonomi syariah mengajarkan keseimbangan dan dalam kehidupan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada penyampaian materi masih terdapat kekurangan, kesalahan kata, maupun penjelasan yang kurang sempurna. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Putri Balkisah Rizal dengan NIM 230320015 mengucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.